menyangkut Saiful Jamil ini tentunya ini satu bahan introspeksi bagi pihak kepolisian, khususnya Polisian Daerah Polda Metro Jaya ya, untuk bagaimana kita membenahi kembali bagaimana prosedur penanganan dia. Viral gitu. Padahal sehari-hari sering nih kejadian kayak gini nih, polisi menangkap di luar prosedur, ya, di luar SOP-nya dan sebagainya. Tapi nggak pernah ada satu perbaikan atau sedikit sekali. Karena nggak viral, sekarang viral. Ini gimana nih konfirmasi dari Bapak? Mungkin saya kurang sependapat kalau ini menggambarkan secara umum ya Pak Winaya. Karena jumlah polisi di Indonesia kan 400.000 lebih. Dan yang terjadi ini adalah ibaratnya nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, masyarakat melihatnya susu itu sebelanga. Kalau dikatakan ini adalah merupakan satu hal yang sangat tidak profesional, yang mencoreng nama Polri, betul. Tetapi kita lihat tujuannya. Tujuannya ini kan ingin nangkep pelaku kejahatan, yaitu penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau misalnya masyarakat banyak yang mengkritik ya, contohnya reserse, lalu lintas yang sebagai garda terdepan Polri, kalau mereka seminggu aja dia di polisi, mereka akan merasakan betapa beratnya tugas polisi. Saya menilai adalah ada sesuatu yang salah dalam prosedur. Meskipun saya memahami bahwa tujuannya baik untuk bisa mengungkap kasus narkoba, tetapi caranya yang salah. Dan bagaimanapun juga tentunya pimpinan kesatuan dia tidak boleh defense. Tidak boleh defense. Saya cek dulu. Nanti saya sampaikan. Jadi jangan belum apa-apa sudah defense, tadi reaktif. Dan itu membuatkan masyarakat antipati ya. Hal-hal yang inilah yang menjadi satu masukan bagi kami dari ISPI ini. Kita kan ada organisasi ISPI. Kita membuat satu kajian, menyampaikan kepada pimpinan Polri dari kasus ini bahwa kita ada beberapa hal yang harus dicermati dan diperbaiki. Halo, jumpa lagi kita di Podcast 9, sebuah podcast yang mengangkat, membeberkan, menguak, dan mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi ke ruang publik. Dan kini kita akan membahas mengenai masalah penangkapan oleh polisi, terutama setelah viralnya kasus penangkapan penyanyi dangdut Saiful Jamil. Nah, kita akan bincang-bincang dengan seorang pelaku di kepolisian dulu, mantan Kabar Eskrim, kemudian sekarang menjadi Ketua Ikatan Ilmu Perpolisian Indonesia, Bapak Ito Sumardi, Maijenpo. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, baik Pak Wina. Kelihatannya sibuk sekali gitu loh, Pak. Ya, memang saat ini kan saya sejak pensiun dari kepolisian, kemudian saya selesai masa duta besar ya, kemudian saya sekarang bekerja di beberapa perusahaan, mengajar juga di beberapa universitas, dan juga banyak kegiatan-kegiatan. Yang terakhir adalah saya baru dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Kantornya dekat di sini nih, di sebelah Plaza ya. Jadi ya sekarang adalah tugas mungkin jauh lebih sibuk daripada waktu dinas dulu. Oh gitu Pak. Alhamdulillah berarti Pak ya, setelah pensiun begitu banyak pekerjaan, jadi udah pasti nggak post-power syndrome lah ya Pak ya? Sangat tidak. Sangat tidak. Pak Ito, kan viral nih penangkapan, tanda kutip ya, penangkapan Saiful Jamil dengan asistennya ya oleh polisi di tengah jalan, ya, tengah umum ya kan. Dan kemudian si Saiful Jamil merasa ini cara-cara begini, dia pikir itu begal Pak, bukan polisi Pak. Itu satu, dia pikir, makanya dia minta antar ke polisi, minta antar ke polisi. Itu satu Pak. Kedua juga menjadi persoalan, ada keterangan Kapolres dan Kapolsek bahwa yang melakukan penangkapan itu, yang melakukan pemukulan dan memaki-maki katanya bukan polisi gitu. Ini kan menarik juga deh Pak ya, menjadi masalah kan. Kok bukan polisi, bukan apa, dia tahu informasinya, dia melakukan, tidak dilarang oleh polisi. Ya. Dan ketiga menarik juga Pak,
itu kan kalau mau menangkap biasanya ada surat penangkapan, surat perintahnya, ada surat tugasnya, ya. Siapa yang mau ditangkap, ya kan? Misalnya Bapak tangkap saya, Saudara Wina Armada, ini kelihatannya hal itu tidak dilakukan. Bagaimana Pak pandangan Bapak, Pak? Yang pertama tentunya ingin saya luruskan dulu ya, Pak. Siap. Memang dalam proses yang terjadi yang viral di medsos itu penangkapan. Ya sebetulnya itu adalah dari hasil pengembangan satu kasus di mana kemudian mereka ingin melakukan pengamanan. Ya, kalau tangkap tuh ada tertangkap tangan, ya mungkin dalam kasus-kasus tertentu, kemudian dengan upaya paksa kan itu. Tapi waktu itu pengembangan hanya proses dan caranya yang menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya itu sangat-sangat tidak profesional. Ya, ini sudah saya sampaikan langsung sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Saya mempunyai jalur langsung ke Bapak Kapolda, Pak Kapolri. Saya sudah langsungkan pada Pak Kapolda dan beliau sudah respon dan saat ini sudah dilakukan upaya-upaya untuk ke dalam untuk memberikan sanksi ya dan mungkin belum disampaikan secara umum kepada media tapi yang saya dengar sudah dilakukan tindakan atau pemberian sanksi kepada petugas ya yang saat itu melakukan upaya paksa tersebut. Pak, tolong Bapak lanjutkan. Maaf tadi Bapak bilang tidak profesional. Kira-kira di mana Pak letak ketidakprofesionalan? Mungkin publik mau tahu juga. Bicara masalah organisasi, Pak Wina ya, semua itu sudah diatur dengan SOP, ya, Standard Operation Procedure atau dikatakan kita petunjuk pelaksanaan ya. Ada juklap petunjuk lapangan. Nah, setiap anggota yang ingin melakukan upaya paksa, maka dia wajib untuk menunjukkan identitas. Kenapa? Karena tugas Polri ini dia harus melakukan tugas yang humanis, berarti mengedepankan HAM. Yang kedua, dia harus memberikan sesuatu yang jelas, yang objektif. Dia harus memberikan kepada orang yang berhadapan dengan hukum ini siapa yang bersangkutan, identitas. Yang ketiga, dia harus profesional. Jadi apa cara-cara yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dilaksanakan. Di mana salah satu diantaranya adalah menunjukkan identitas. Identitas dalam bentuk identitas misalnya lencana. Itu kan kita lihat kalau di film-film kepolisian secara universal, mereka mengatakan polis harus tunjukkan. Ini kan tidak. Yang kedua, harus dilengkapi dengan surat perintah. Kalau tidak dilakukan ini, maka ini dilakukan adalah tindakan yang ilegal. Sehingga bagi kami tentunya sangat menyesalkan mengapa ini masih bisa terjadi. Ini adalah era medsos. Setiap langkah yang dilakukan oleh anggota kepolisian pasti akan diliput oleh medsos. Sehingga masyarakat bisa menilai. Nah, disinilah tentunya menjadi bahan yang bagus bagi institusi kepolisian untuk melakukan pengkajian ya. Ini feedback buat kita di mana secara internal harus diperbaiki. Kenapa itu terjadi dan bagaimana supaya ke depan tidak terjadi. Jadi kalau Saiful Jamil teriak begal, rampok, minta tolong, saya kira satu hal yang sangat wajar. Karena tidak pernah menunjukkan saya petugas kepolisian. Nah, kalau itu pasti Saiful Jamil pasti dia akan ataupun siapapun juga dia pasti akan nerima gitu. Ini kan Pak perlu kita klarifikasi dulu bahwa kalau kami kritis, kalau kami memperbincangkan Polri itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada penegak hukum. Setuju. Jadi bukan mau mendiskreditkan tapi memberikan perbaikan dari dalam, dari luar gitu ya Pak. Termasuk banyak sekali kritik misalnya seperti penahanan ini seperti Bapak bilang. Kalau ada surat tugas kan selesai. Identitas dulu lah ya. Saya polisi. Nah, kalau dia melawan lain soal ya Pak. Jadi dengan cara-cara dia menyetop ya di tempat yang tidak semestinya mengganggu ketertiban masyarakat, kepentingan masyarakat lain, melakukan tindak kekerasan, pemukulan, itu satu hal yang sangat-sangat tidak profesional. Dan tentunya kalau misalnya itu bukan dilakukan oleh anggota Polri, biasanya anggota di lapangan tuh punya istilahnya cepu lah, informan yang dia memang kadang-kadang tidak mengerti lah masalah bagaimana SOP di lapangan. Dia bisa dikenakan tuntutan loh. Kalau misalnya ada keluarga saya dipukul begitu, saya melakukan lapor tindakan penghinaan dan itu wajib hukumnya
ditindaklanjuti gitu kan. Jadi akhirnya merusak, maksudnya baik, kita tahulah masalah narkoba sekarang sudah menjadi masalah nasional ya, darurat narkoba. Nah, itu kita setuju lah. Dan apa yang dilakukan oleh anggota ini adalah dasar dari pengembangan, Pak Winaya. Ada yang namanya tertangkap tangan. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada saat itu dan harus dilakukan upaya paksa. Ada yang merupakan pengembangan. Nah, ini pengembangannya dia belum tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Tapi bukan dengan cara begitu. Cara itu adalah jelas cara-cara yang tidak dibenarkan sesuai dengan prosedur. Tadi dikatakan kritik, sangat betul. Siapa yang bisa mengetahui kita itu salah atau benar selain masyarakat? Makanya Pak Kapolri kan berkali-kali menyampaikan, kritiklah kami ya, agar kami bisa menjadi lebih baik. Kita tahu tugas Polri sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Menegakkan hukum dalam rangka apa? Memelihara Kamtibmas. Kalau begini kan bukan memelihara, harus mengedepankan HAM, ya, humanis, kemudian profesional. Nah, ini semua sebetulnya sudah merupakan sesuatu kewajiban bagi anggota, tapi dalam pelaksanaannya kembali manusiawi. Nah, sehingga untuk membatasi pelanggaran ini, Polri memiliki kode etik. Ya, kode etik inilah yang diterapkan kepada anggota. Nah, Pak, sebelum lanjut tadi Bapak kan bilang ada beda antara tertangkap tangan ya, Pak ya, dengan penangkapan ya. Mungkin awam perlu memahami gitu Pak, dari perspektif polisi itu dan dari perspektif hukumnya apa bedanya tuh? Ya. Kalau tertangkap tangan itu seketika pada saat orang itu melakukan tindak kejahatan diketahui, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya yang langsung pada saat itu tidak perlu melalui laporan polisi. Jadi laporan polisi itu Pak Wina ada 3 ya, model A, model B, model C ya. Kemudian model A ini biasanya dilakukan oleh petugas yang menangkap kan. Kalau misalnya tertangkap tangan kan siapa yang mau melaporkan, kita belum tahu kan siapa yang keluar. Nah, ini petugas yang membuat laporan polisi. Yang kedua, orang yang melaporkan apabila ada sesuatu yang mungkin merugikan dirinya untuk kepentingan. Yang ketiga, dalam proses pengembangan kasus itu tiba-tiba ada kasus lain menyangkut siapa yang membuat, si penyidik. Jadi ABC inilah yang perlu difahami juga oleh masyarakat. Nah, kalau untuk tertangkap tangan, kita mungkin di sana tidak perlu harus menyita barang bukti, itu kan harus izin pengadilan ya dan lain sebagainya. Di sana bisa langsung dilakukan, maka setelah itu baru menyusul. Tapi kalau pengembangan misalnya kita mau menyita, menggeledah dan sebagainya, itu wajib harus berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, itu yang harus dipedomani dan itu sudah ada dalam SOP-nya. Sudah ada Pak ya. Nah, berbeda dengan syarat-syarat penangkapan tadi Pak ya? Beda. Jadi ya itulah yang kita belajar dari kasusnya yang menyangkut Saiful Jamil ini. Tentunya ini satu bahan introspeksi bagi pihak kepolisian, khususnya Polisian Daerah Polda Metro Jaya ya, untuk bagaimana kita membenahi kembali bagaimana prosedur penanganan dia. Memang saya paham ya, saya kan lama di reserse ya, Pak ya. Bapak kabar reskrim ya dulu Pak ya. Saya juga lama di reserse, sejak tahun 80-an saya sudah di reserse. Saya merasakan betul bagaimana anggota ini kadang-kadang satu, capek, lelah. Yang kedua, dia gemes. Ya, dia kesel gitu melihat ini kok kasus narkoba di Indonesia. Sampai kadang-kadang tuh kita sudah lupa kepada nilai-nilai dasar yang harus dipedomani oleh anggota. Itu satu hal yang sangat wajar ya secara manusiawi, meskipun itu salah. Tapi kalau misalnya masyarakat banyak yang mengkritik ya, contohnya reserse, lalu lintas yang sebagai garda terdepan Polri, kalau mereka seminggu aja jadi polisi, mereka akan merasakan betapa beratnya tugas polisi. Dan itu betul-betul kita harus apresiasi. Kenapa? Karena di polisi Indonesia ini tidak dikenal namanya lembur ya, misalnya overtime. Saya kan sekolah di kepolisian negara-negara maju di Amerika, di Eropa, di Jepang. Mereka itu 1 menit aja lewat, Pak Wina. Dia sudah bikin kartu kecil. Saya tugas misalnya sampai jam 10. Jam 10 lewat 20 saya bertugas karena masih harus ada kelanjutan yang harus ditangani. Itu 20 menit duit itu Pak, uang. Yang harus dibayarkan oleh negara. Kalau kita nggak ada 24 jam, kadang-kadang lebih dari 24 jam. Ya. Kalau beda wilayah, timur, barat, itu udah lebih dari 24 jam. Karakteristik juga masyarakat di Indonesia itu adalah beda. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Indonesia itu masih jauh daripada harapan.
Sekarang kita lihat ya ada namanya geng motor, kemudian kita lihat bagaimana begal di mana-mana ya. Sehingga kadang-kadang anggota polisi yang sudah terbatas ini diberikan lagi beban-beban yang untuk menangani yang bukan fungsinya dia. Jadi kadang-kadang fungsi reserse juga bisa jadi harus jadi lalu lintas, harus jadi fungsi sabara ya, lalu lintas, kemudian kadang-kadang dia juga harus jadi reserse, harus patroli, dan itu semuanya adalah menguras energi anggota. Sehingga di sini kan Pak Kapolri dengan dukungan Bapak Presiden, dengan dukungan Bapak-bapak di DPR itu kan sekarang sudah mulai kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jauh daripada memadai. Ya. Pak Ito, tapi ada yang bilang ini sial aja polisinya, viral gitu. Padahal sehari-hari sering nih kejadian kayak gini nih, polisi menangkap di luar prosedur, ya, di luar SOP-nya dan sebagainya. Tapi nggak pernah ada satu perbaikan atau sedikit sekali. Karena nggak viral, sekarang viral. Ini gimana nih konfirmasi dari Bapak? Mungkin saya kurang sependapat kalau ini menggambarkan secara umum ya Pak Winaya. Karena jumlah polisi di Indonesia kan 400.000 lebih. Dan yang terjadi ini adalah ibaratnya nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, masyarakat melihatnya susu itu sebelanga. Kalau dikatakan ini adalah merupakan satu hal yang sangat tidak profesional, yang mencoreng nama Polri, betul. Tetapi kita lihat tujuannya. Tujuannya ini kan ingin nangkep pelaku kejahatan, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, memang di sini kan sekarang terbukti bahwa asistennya si Saiful Jamil ini kan dia pengguna. Kita belum tahu apakah dia pengguna, apakah dia pengedar, ataukah bandar, belum tahu. Sekarang lagi dikembangkan. Tidak mungkin anggota ini tiba-tiba masuk, menangkap, menyetop, melakukan tindakan paksa meskipun kita lihat tidak profesional ya, kurang profesional. Misalnya mesti ditunggu aja dia berhenti, apalagi duduk lagi apa, baru disergap kan. Tapi kalau kita lihat tujuannya ini adalah ingin mengungkap kasus narkoba. Ini juga harus diapresiasi. Jadi memang ada salahnya, tetapi juga kita pahami tanpa dilakukan upaya paksa itu, maka ini kasus ini akan menjadi kabur. Karena pasti anggota tuh sudah punya data-data. Oh, dengan mobil, biasanya cuma mobilnya aja pengalaman saya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini mobilnya ini. Kita cegah, kita nggak tahu di dalam itu siapa. Dan mungkin yang di dalam itu semuanya tidak terlibat. Karena apa? Mobil ini yang biasa digunakan oleh transaksi narkoba dan sebagainya. Nah, hal-hal ini kan tidak diketahui oleh masyarakat. Tetap lepas daripada itu, perilaku oknum anggota, saya katakan oknum anggota yang tidak profesional ini memiliki konsekuensi bahwa anggota itu pasti saya yakin sudah dilakukan tindakan. Apakah dia tidak ditempatkan di unit reserse lagi ya, kemudian ada tindakan disiplin ya, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas Propam sudah turun ya, Propam sudah turun. Pak Kapolda Metro juga saya sangat kenal beliau karena pernah bersama-sama di Mabes Polri dulu di Barreskrim. Beliau orangnya sangat tegas, apalagi beliau kan mantan KPK ya. Jadi kita yakin bahwa apa yang dilakukan ini viralnya kasus ini adalah menjadi pembelajaran bagi Polri dan juga memberikan satu pembelajaran bagi masyarakat bahwa memang saat ini masalah narkoba ini sudah menjadi masalah nasional yang sangat membahayakan, Pak. Dan kita harus bersama-sama lepas daripada kesalahan anggota, kita bisa memaklumi bagaimana tugas Polri ini untuk bisa mengungkap kasus narkoba, tetapi dengan adanya viral ini tentunya menjadi pembelajaran bagi Polri untuk bisa berbenah ke dalam. Jangan sampai terjadi lagi yang menyakiti masyarakat, itu nggak boleh gitu. Jadi penonton tadi Pak Ito menyebut Propam. Propam itu singkatan dari profesi pengamanan, semacam polisi lah ya, menangani pelanggaran etika dan sebagainya. Jadi kalau ada pelanggaran oleh polisi kepada masyarakat bisa dilaporkan ke Propam untuk diproses ya. Kemudian Pak, ini juga ada bisik-bisik di masyarakat. Itu kok narkoba itu salah satu yang menjadi ladang basah polisi katanya. Jadi sehingga sering perebutan sehingga terjadi seperti ini. Gimana nih Pak tanggapan? Gini, di dalam satu negara yang boleh dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Yang kedua, tingkat kesejahteraan itu juga masih jauh dari memadai. Kemudian juga
kalau kita lihat teori kriminologi kan ada N plus K sama dengan C. Ada niat bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah crime, kejahatan. Ini semua bisa terjadi, Pak. Dan ini terjadi makanya kan ada namanya oknum. Ya. Oknum-oknum ini memanfaatkan bagaimana kesempatan ini untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun memperkaya orang lain. Dan ini makanya di polisi itu ada namanya kode etik. Kode etik itu ada pelanggaran sifatnya ringan dengan hukuman disiplin, pelanggaran sifat sedang dengan hukuman namanya demosi, penundaan pangkat, penundaan sekolah, dan pelanggaran pidana. Yang dipidana kita tahu kan kasusnya Sambo, kasusnya Teddy Minahasa, kasusnya banyak kasus-kasus lain yang sedang berjalan. Itu menunjukkan bahwa Polri itu sebagai aparat sipil negara yang dipersenjatai itu tunduk kepada hukum sipil, beda dengan militer. Ya, nah sehingga disinilah bahwa masalah narkoba ini adalah di seluruh dunia, bukan di ini, bukan hanya Indonesia, di Brasil, di Kolombia, di Filipina, itu sampai polisinya itu terlibat menjadi backing daripada ini ya di triad ya di Hong Kong, kemudian di mana saja. Sehingga kalau gitu nggak jelas loh bedanya polisinya mana dengan penjahatnya, Pak ya. Makanya itu Pak Wina, semua itu tugas adalah ada di dalam hati nuraninya dia. Ya. Godaan itu bisa kita tangkal dengan hati nurani dan dengan agama. Karena kalau kita betul-betul patuh kepada agama, hati nurani, sayang dengan karir kita, saya yakin banyak sekali anggota polisi yang bertugas betul-betul tulus ya, kemudian juga profesional, dan mereka sayang dengan keluarga, sayang juga dengan karirnya. Nah, Bapak tadi udah menyinggung tuh Pak ya soal polisi profesional yang bertakwa dengan ini. Ini kalau kita mau ngomong misalnya terus terang kan masih banyak pandangan negatif ke polisi nih sampai saat ini. Katanya udah reformasi, udah ini salah satu bagian yang tidak reformis tuh adalah polisi gitu ya, yang banyak pendapat mengatakan sampai ada semacam lempar aja koin kemana aja di polisi, siapa yang kena pasti dia udah bermasalah. Ini ada anggapan stigma negatif gini gimana nih Pak Ito? Ya kalau pendapat orang itu kan sah-sah saja. Berbeda-beda ya. Yang jelas kalau misalnya dilakukan satu pooling ya. Kalau orang itu yang ditanyakan sampelnya itu orang bermasalah, pasti bermasalah. Ya. Tapi kalau orang yang belum pernah bermasalah, pasti baik. Nah, sehingga di sini harus lihat bahwa reformasi di kepolisian itu menyakup 3 aspek, Pak Wina. Yang pertama adalah struktural. Kita sudah beda dengan TNI, 100% kita sipil. Yang kedua instrumental. Doktrin-doktrin militer yang selama ini digunakan sekarang sudah diganti menjadi doktrin kepolisian secara universal, yaitu to serve and to protect. Ya, jadi melayani dan melindungi. Yang ketiga yang susah adalah culture, budaya. Budaya ini banyak yang masih militeristik, banyak yang kan polisi ini harusnya equal dengan masyarakat. Dia sebagai pelayan. Bagaimana kita mau melayani kalau kita gayanya gaya bos? Nah, ini kan masih banyak di mana-mana kan. Jadi termasuk gaya-gaya yang sikapnya hedonistik ya Pak ya, kemudian otoristik ya, otoritarian. Nah, ya ini yang sebetulnya sangat-sangat menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan Polri. Nah, di sisi lain, masyarakat sendiri dia juga memilih bagaimana caranya memberikan kesempatan bagi oknum anggota Polri untuk berbuat, misalnya ditilang, Pak daripada ditilang udahlah Pak kasih duit damai dan lain sebagainya kan. Nah, hal yang demikian kan sebetulnya timbal balik, kita harus fair. Kalau dikatakan bahwa polisi saat ini belum reformis, kita struktur kita udah berubah, instrumental kita sudah berubah. Culture-nya inilah yang masih memerlukan waktu nih Pak Wina. Dan culture itu bagian dari masyarakat Pak ya. Kan kata Mohtar Lubis, masyarakat kita masyarakat yang selalu mencari jalan pintas Pak. Mungkin termasuk para pengacara kali, avokat kali ya Pak. Kan sering avokat sekarang juga tujuannya harusnya kan mencapai kebenaran material ya, kebenaran sejarah. Tapi kan avokat sekarang masalahnya menang kalah, berapa lo dapat, berapa gua dapat gitu loh Pak. Betul. Dan itu mungkin berimpak ke penegak hukum termasuk ke polisi gitu loh. Sekarang gini Pak, kalau mungkin Pak Wina kan seorang yang praktisi hukum.
kita ingat Roscoe Pound. Roscoe Pound mengatakan law is a tool of social engineering. Ya, hukum itu adalah alat untuk bagaimana merekayasa masyarakat menjadi tertib. Ya. Kemudian kita ingat lagi satu yang namanya Lord Acton kan. Power tend to corrupt. Absolute power tend to corrupt absolutely. Jadi kalau orang sudah punya kekuasaan, Pak, itu hampir bisa dikatakan tense ya, cenderung untuk dia menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang kita bicara masalah hukum. Sesuai dengan founding father kita, Indonesia adalah negara hukum. Ya. Kemudian restart. Tapi kita lihat yang tadi kan, power tend to corrupt. Akhirnya apa? Kekuasaan ini sekarang bisa merubah yang namanya negara hukum menjadi negara kekuasaan. Kenapa? Karena itu satu hal yang sudah dikatakan oleh Lord Acton tadi kan. Nah sekarang kita lihat ya Pak, bagaimana namanya dengan kewenangan, dengan kekuasaan kita miliki. Saya kebetulan susah. Wah, tapi ada kesempatan nih untuk mendapatkan ini. Kembali kepada masalah mental itu. Revolusi mental Pak Jokowi itu bagus. Tetapi apakah itu masih sebatas retorika? Apakah sudah kita laksanakan? Masyarakat yang bisa menilai. Pak, kalau kita lihat kan di polisi juga kalau secara struktural udah banyak pembenahan ya. Tadi ada Propam, ada Wasidik ya kan, ada yang mengawasi manajemen penyidikan ya, ada macam-macam lagi ya. Tapi masih ada persepsi yang masih kurang terhadap polisi. Sebenarnya apa yang perlu dibenahi yang utama di polisi ini, Pak? Pertama Pak ya, Wasidik itu dulu waktu saya Kabareskrim, saya termasuk yang membuat. Kenapa? Pertimbangan saya begini, masyarakat pencari keadilan ini kan tujuan hukum 3 tuh ya, kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Yang tidak mendapatkan keadilan dan kemanfaatan, dia punya hak. Kan ada namanya equality before the law kemudian persamaan semua jadi dia punya hak. Nah, dia bisa mengajukan kalau merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan permohonan perlindungan dan kepastian hukum kepada Kapolri, Kapolda. Setelah dari sana turun siapa yang mengkaji semua. Di sanalah ada namanya Wasidik. Wasidik itu terdiri dari 17 unsur, termasuk Propam, termasuk Intel, termasuk semua. Termasuk orang dari luar. Sehingga dari Wasidik inilah melihat, oh ternyata proses penyidikannya ini sudah benar. Oh ternyata ini tidak benar. Dia akan bilang, kamu ini jangan macam-macam. Ini nggak benar. Di sini ada pengawasan penyidikan itu adalah dulu intinya adalah bagaimana membuat pagar rambu-rambu bagi penyidik supaya dia tidak melakukan abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan. Nah masyarakat kan masih belum memanfaatkan ini. Kita sebetulnya, saya banyak teman-teman misalnya ada masalah yang disampaikan, saya bilang, yuk bikin aja surat permohonan perlindungan hukum. Saya kasih guidance-nya. Kemudian saya cek. Udah terima belum? Siap sudah Jenderal. Ya udah, tolong ditindaklanjuti itu. Ternyata setelah ditindaklanjuti nggak benar gitu. Nah, kita minta sama penyidik bahkan sampai pimpinan sampai kepala kesatuan wilayahnya tolong deh itu. Akhirnya dihentikan. Nah, ini hal yang demikian kan sebetulnya sudah ada sistemnya. Tapi kita kadang-kadang tidak mengetahui dan kita tidak memanfaatkan sistem atau fasilitas yang disediakan oleh Polri. Nah, kita tentunya berharap ke depan bahwa masyarakat ini terutama dari pihak di humas seperti kalau ada viral itu harus segera direspon sehingga masyarakat puas. Nah, saya kan sering bicara di media. Saya sering bicara di media televisi, kemudian El Sinta adalah dalam rangka termasuk podcast ini mengedukasi masyarakat dan juga sekaligus memberikan masukan bagi institusi Polri. Karena saya cinta Polri kan. Bagi saya sebagai purnawirawan Polri, Bayangkara is forever, selamanya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyakiti Polri, saya terasa. Sesuatu yang kira-kira mengganggu Polri, pasti saya juga akan terasa. Gitu Pak Wida. Ya Pak, itu kan berarti polisi sudah membuka diri, ya kan, terima kritik. Tapi kemarin kan langsung kelihatannya ya dalam pandangan paling tidak sebagian masyarakat, kok pimpinan-pimpinan dari Serse itu terlalu reaktif dianggap. Ya, kok ya itu bukan polisi, gitu. Itu bukan sebagian. Nah, malah menimbulkan kekacauan. Waduh, polisi
ternyata membiarkan masyarakat main hakim sendiri, membocorkan, walaupun kita tahu itu mungkin cepu, mungkin apa ya Pak. Akhirnya masyarakat menjadi bingung Pak. Kalau nggak mau dibilang ada yang antipati gitu. Apa ini sebenarnya yang terjadi Pak? Itu sangat wajar dan menurut saya ada satu kesalahan dalam komunikasi. Jadi sesuatu yang sudah ada sistemnya itu harusnya disampaikan melalui fungsinya itu fungsi humas. Jadi Kadif Humas atau Kabid Humas atau Kasih Humas, mereka lah yang harus menyampaikan, tidak perorangan. Kalau perorangan kan bisa saja dia membela diri. Membela korpsnya lah ya Pak ya. Kalau sudah namanya fungsi, dia sudah melakukan penyelidikan, sudah melakukan pemeriksaan. Kenapa ini bisa terjadi? Dia akan menyampaikan secara objektif. Nah, jadi saya kira kalau ada orang menyampaikan itu pasti membela diri lah, gitu kan? Dan saya juga jujur aja untuk masalah kasus ini, saya menilai adalah ada sesuatu yang salah dalam prosedur. Meskipun saya memahami bahwa tujuannya baik untuk bisa mengungkap kasus narkoba, tetapi caranya yang salah. Dan bagaimanapun juga tentunya pimpinan kesatuan dia tidak boleh defense. Tidak boleh defense. Saya cek dulu. Nanti saya sampaikan. Jadi jangan belum apa-apa sudah defense, tadi reaktif. Dan itu membuatkan masyarakat antipati ya. Hal-hal yang inilah yang menjadi satu masukan bagi kami dari ISPI ini. Kita kan ada organisasi ISPI. Kita membuat satu kajian, menyampaikan kepada pimpinan Polri dari kasus ini bahwa kita ada beberapa hal yang harus dicermati dan diperbaiki. Demikian. Ya Pak, apakah sekarang ini polisi juga harus mengikuti sosiologis perkembangan zaman? Suryono Sukamto kan bilang dulu penegakan hukum satu, undang-undangnya harus bagus, ya kan? Kedua, peralatannya, ya kalau ya contoh yang zaman dulu kita kalau di laut orang udah maju kita masih tetet ya Pak penyelundup. Ketiga personelnya ya Pak ya. Keempat budayanya tentu ya, mungkin yang paling sulit budaya. Nah sekarang ini kan udah berbeda Pak, terutama teknologi. Di mana-mana ada kamera. Ya, kalau di Cina malah di terowongan, di stasiun-stasiun. Jadi dan dia sudah ada identifikasi wajah. Saya mau bahkan udah identifikasi jegerak. Kalau wajahnya pakai helm, pakai apa bisa ketangkap. Nah, mungkin polisi juga perlu menyadari nih sekarang nggak bisa lagi Pak. Misalnya ada lalu lintas, dia pungli, ya kan dia bilang saya nggak pungli, langsung kamera gitu. Nah, ini gimana Pak mengantisipasi polisi ini? Kembali kepada teori kriminologi. Niat, bertemu kesempatan, terjadi kejahatan, pelanggaran. Bagaimana niat kita tahu niat? Itu nggak mungkin. Ada pepatah mengatakan dalam laut dapat diukur, hati orang siapa tahu. Ya. Kemudian kesempatan. Banyak sekali kesempatan. Dengan meminimalisir dan mengeliminir kesempatan ini, tidak mungkin niat ini bisa terwujud. Kan Pak Bina nggak tahu dalam hati saya mau apa. Nggak tahu kan? Saya mau sesuatu, tapi karena kesempatan tidak ada, tidak bisa terwujud, maka tidak terjadi pelanggaran. Nah, disinilah teknologi digunakan. Seperti contohnya dengan Etle, ya, sekarang dengan CCTV, dengan telepon yang bisa diretas. Itu adalah salah satu upaya untuk bagaimana kita menghilangkan atau meminimalisir kesempatan. Sehingga pelanggaran tidak terjadi. Nah, kembali tadi Pak, dalam satu organisasi kan ada software. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua ada hardware, ada peralatan. Yang ketiga ada brainware. Brainware ini SDM. Ini sangat sulit kalau kita bagaimanapun canggihnya hardware, kita canggihnya peraturan, tapi kalau tidak dilaksanakan, ya terjadi kayak kemarin. Kan aturannya udah ada, peralatannya sudah ada, dia sudah disiapkan. Saya yakin anak-anak itu sudah punya peneng, sudah punya surat perintah, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Kembali kepada bagaimana pribadi tadi, culture itu. Nah, Pak, kalau terkait dengan itu, apakah sistem merit system karier di kepolisian ini kan banyak juga dipersoalkan orang. Ya misalnya
izin kalau saya mau berpendidikan mesti bayar 150 juta. Ini gimana saya mau ini gitu ya. Terus ada putar setoran ke atasan dan sebagainya yang terdengar di masyarakat gitu Pak. Dan ini mempengaruhi gitu ya Pak ya. Sehingga kalau Bapak jadi komandan mobilnya tidak Alphard, wah itu bukan komandan tuh kalau cuma alia gitu ya Pak. Hedonisme lah, bahkan bukan Bapak aja misalnya istrinya, anaknya yang menimbulkan kesan gitu ya, tidak baik ke masyarakat nih. Gimana Pak? Bagaimana sesungguhnya yang terjadi dan apa yang harus dilakukan itu? Gini, saya analogikan orang dapat SIM. Ya. Orang dapat SIM itu pasti dia akan tertib bagaimana cara dia mempraktekkan, bagaimana dia mengisi lengkapkan, istilahnya malaikat. Begitu masuk ke dalam dunia persilatan, kita lihat di sana banyak hengki-pengki segala macam. Dia berubah jadi setan jalanan. Betul. Melawan arah Pak. Nah, itu analogi saya. Kenceng lagi. Analogi saya. Ya. Pada saat masuk, semua itu betul-betul tertib, merit system ya, berdasarkan sistem yang di polisi udah dapat ISO segala macam. Tapi kalau sudah keluar kembali kepada hati nurani. Makanya dulu saya selalu sampaikan ke anggota saya. Satu, saya adalah anti setoran. Boleh dicek sama anggota saya. Karena rezeki itu datang dari mana saja. Orang juga pasti dari arah tidak diduga-duga ya kalau orang Islam dapat datang ke tempat saya itu namanya tidak perlu saya harus minta anggota suruh kenalin saya kok. Kemudian itu ya pertama kita harus menginikan. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan tulus. Yang ketiga menegakkan hukum dengan hati nurani. Makanya di seluruh dunia itu kepolisian memiliki namanya hak untuk diskresi. Diskresi itu Pak Wina, kalau saya merasa kok ini ada orang melakukan pelanggaran, tapi kita bisa melihat bahwa pelanggaran itu dilakukan terpaksa sama dia. Itu kita wajib hukumnya menghentikan. Ya, sehingga di polisi itu ada namanya SP3 ya. Tapi kan kembali lagi kepada manusia pada kesempatan nih. Kembali tadi, melihat kok saya jadi polisi bayar. Padahal saya yakin itu bukan sistemnya, tetapi oknum. Wah, saya udah ngeluarin 100 rupiah. Nanti saya kalau masuk harus BEP dulu nih. Gimana cara BEP? Menggunakan kekuasaan, menggunakan kewenangan, abuse of power untuk mendapatkan uang yang sudah kita keluarkan. Habis itu kita lihat di lingkungan. Wah, ini kok kelihatannya orang-orang yang di lingkungan ini sekarang enak semua gitu. Di kompleks kok ya, banyak orang. Jor-joran gaya hedonistik. Kembali itu adalah bukan merupakan ciri khas atau sikap secara keseluruhan yang merepresentasikan daripada anggota kepolisian seperti itu. Enggak, hanya oknum aja Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi itu tidak mencerminkan memang budaya Polri itu seperti itu harus Pak. Dibedakan. Petugas yang tinggal di kota besar, petugas yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, petugas yang tinggal di daerah-daerah NTT, daerah Ambon, daerah Papua, Bapak bisa lihat Pak. Nggak mungkin. Tapi kalau di kota besar, kembali masalah lingkungan. Kan manusia itu, sifat manusia itu akan terbentuk mulai dia lahir. Kemudian dia di keluarga, di sekolah, kemudian di pendidikan ya, di sekolah, kemudian di tempat pekerjaan, dan di tempat komunitas. Nah kalau komunitas kita tuh hidup di komunitas yang serba mewah misalnya, serba wah, kita ada di situ. Kembali kepada hati nurani kita. Kuat nggak kita namanya menghadapi cobaan untuk tidak seperti orang di lingkungan kita? Kuat tidak agama kita untuk bisa membuat kita tidak seperti itu? Karena apa? Semua polisi di dunia, Pak Wida, tidak mungkin tidak mendapatkan satu kesempatan untuk dihormati, dihargai oleh orang. Ya itu kan memang mudah saya katakan. Saya punya segala macam ini dari apa? Dari teman-teman Pak, kalau sudah pensiun kerja di tempat kami, dapat gaji yang jauh dari memadai. Tapi orang melihatnya, wah kok sekarang saya gitu. Loh, beda loh. Kan beda dengan kesempatan kita bekerja dengan mendapatkan hak daripada ini dengan pada saat karena negara ini kan masih belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai bagi anggota Polri ya. Makanya Pak di podcast kami di podcast 9 ya selain kita mendiskusikan, mengkritisi masalah-masalah hukum, kita juga
mengemukakan human interest, success story. Misalnya polisi, kita lagi mengejar polisi yang menganjal, mengorbankan motornya, itu kan luar biasa ya. Ya walaupun kemudian diapresiasi sama Pak Sigit dikasih motor baru ya. Tapi itu kan suatu ya. Kemudian polisi kita yang di mana di PBB itu menjadi Polwan terbaik, polisi terbaik kan. Kita juga mengungkap hal-hal itu Kak, bahwa saya dulu sebagai komandan kontingen Garuda 1411 ya di Bosnia. Kita mendapatkan penghargaan sebagai kontingen terbaik, bukan perorangan. Karena kebetulan semua anggota saya itu sudah 2 kali, 3 kali bertugas. Dan waktu itu masih ABRI. Sehingga kita ada apel, segala macam kepada anggota. Nah, tadi kembali tadi Pak ya, apresiasi itu di polisi itu ada 2. Ada metode reward, ada metodenya punishment. Jadi yang mendapatkan melakukan satu itu diberikan reward. Salah satu contohnya Pak Kapolri kemarin. Ada yang dikasih sekolah. Ada yang diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Itu reward. Tapi ada yang dihukum. Sampai dengan kasus yang mungkin kita melihat sekarang masyarakat juga harus fair ya. Seorang petinggi Polri, ya Pak Sambo, Pak Edi, itu petinggi Polri dan istilahnya kawan-kawan beliau masih berdinas. Itu kan bisa dengan menggunakan kewenangan, menggunakan kekuasaan untuk menutup kasus itu. Tapi kan kita buka. Kita buka. Percuma Pak Kapolri bilang presisi kalau itu ditutup. Jadi transparansi yang disampaikan Pak Kapolri, ini loh buktinya saya. Saya hukum mereka. Kalau sudah proses hukum berlaku sekarang dikatakan nggak tinggal di itu udah bukan ranahnya polisi. Pinter-pinternya orang itu berarti kan ada institusi lain yang memang harus dibenahi. Jadi jangan semuanya ditumpukan kepada polisi gitu. Kadang kan seakan-akan polisi malaikat ya Pak ya. Iya, karena kan dalam sistem dan criminal justice system tuh polisi hanya sebatas penyidik. Kalau sudah penuntutan, kalau sudah pengadilan, di polisi udah nggak terlibat lagi di sini. Sehingga di sini masyarakat juga perlu memahami bahwa tugas polisi itu dibatasi rambu-rambunya. Nah, di dalam rambu ini kalau terjadi pelanggaran itu harus dibenahi. Salah satu caranya ada kemarin SOP atau proses yang terjadi yang kasusnya Saiful Jamil. Saiful Jamil itu punya hak. Dia punya hak untuk menuntut ya. Dan tentunya ini sudah ditindaklanjuti oleh saya dengar ya dari Polda Metro sudah dilakukan tindakan disiplin kepada anggota yang terlibat di sana. Meskipun Pak Kapolresnya mengatakan itu bukan anggota saya. Tapi kita tidak bisa namanya lempar badan. Karena itu proses lengkap. Kalau bukan anggota kok bisa terlibat? Kok bisa dia masuk di sana? Apa ini? Apakah ada dalam surat perintah itu bahwa dia juga operasi ini didebatkan? Kan sangat simpel. Bahkan dipersoalkan ada nggak Pak surat perintahnya itu? Kalau surat perintah Pak, saya jamin pasti ada. Karena surat perintah itu sifatnya bisa bulanan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Itu wajib. Nah, tapi dengan tidak menunjukkan identitas. Saya dari Polres ini, saya dari Polsek itu keliru. Saya dari Polsek, mohon maaf, hanya menunjukkan identitasnya. Sehingga tidak ada kata-kata Saiful Jamil bahwa saya ke polisi. Gue nggak ke polisi kok. Kalau dikatakan orang Pak, kenapa dia tidak pakai baju dinas? Rasa-rasa di dunia mana ada pakai ini kan. Cuman caranya itu menurut saya sangat, apalagi dengan ada tindak kekerasan. Itu wajib hukumnya diproses tuh. Nah, itu kan pembelajaran Pak ya buat semua. Artinya harus ada pembenahan. Tapi kan kalau kita bicara pembenahan itu kan juga bicara mengenai anggaran Pak ya. Anggaran. Nah, kalau kita lihat misalnya dari dulu sampai sekarang itu anggaran untuk satu perkara aja kan masih kecil sekali Pak. Apalagi kalau perkaranya gue naik pesawat udah tidak mampu lah itu, habis itu uang. Sehingga polisi juga harus tanda kutip pinter-pinter lah cari dana untuk menangani. Nah ini gimana? Dan pinter-pinter ini kan bahaya juga Pak. Ini menarik Pak Win ya. Saya kasih pengalaman dulu sampai detik ini. Dengan anggaran terbatas itu, kita harus pinter-pinter dengan pendekatan pertemanan. Contohnya, saya mau mengirim anggota saya ke satu daerah yang jauh. Seorang kombes ya, penyidik yang pangkatnya komisaris besar itu, dana yang itu adalah untuk kereta api misalnya. Bahkan kadang-kadang nggak ada, saya telepon, tolong dong nanti kalau di sana kalau ini ya, ini ada anggota saya mau, tapi tidak kepada si orang yang berperkara ya. Kalau itu ada konflik interest tidak ada konflik ya. Tolong dong kalau ada ya hotel-hotel yang
yang misalnya nggak usah bintang lah, yang melatih. Oh ya Pak, saya siapin. Tapi saya punya hubungan baik dengan dia. Dan dia pun juga berharap tentunya dia mendapatkan perlindungan. Ya, kadang kan dia mungkin pengusaha atau ini yang kadang-kadang disalahartikan dan masyarakat kurang paham. Bagaimana anggota itu, contohnya lah, dulu kan Densus kan di bawah kita. Untuk bisa melakukan satu pemantauan ya, monitoring terhadap satu itu, dia harus nyewa rumah di sebelahnya. Dia harus makan, harus ninggalkan keluarga. Itu kan orang nggak tahu. Sehingga yang dikatakan Pak Winaya itu menarik Pak, bahwa anggaran ya bagi kepolisian di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja, tidak akan pernah mencukupi. Kenapa? Karena kejahatan itu seperti deret kali. Sementara pemenuhan kebutuhan untuk menangani itu seperti deret hitung. Nah, disinilah pentingnya bagaimana seorang anggota polisi itu harus kreatif, harus inovatif, harus inisiatif, tapi tidak boleh dia menyalahgunakan kewenangan atau abuse power, itu nggak boleh. Ya. Koridornya apa itu, Pak? Itu kira-kira antara kreatif ini, tapi jangan sampai melewati menyalahgunakan kewenangan. Kan deket nih sebenarnya. Ya, itu Pak. Satu, kalau kita melayani dengan hati nurani, kita melayani dengan tulus, Pak, percayalah, budaya bangsa Indonesia itu orang itu selalu istilahnya timbal balik. Tidak yang bukan kita menjual kasus ini, tapi dia akan timbal balik. Saya membantu orang demi Tuhan, sampai detik ini orang minta tolong, saya bantu minta tolong ke adik-adik saya yang sedang berdinas, dibantu, saya nggak tahu Pak apa yang terjadi. Tapi saya tulus membantu dia. Kalau enggak kan bisa aja saya kayak pengacara, maaf ya. Kayak pengacara saya bilang, oke, 1 jam sekian, kan? Kalau bisa, istilahnya kalau bisa, karena saya juga kan punya basic hukum juga, teman-teman saya pengacara kan. Kalau bisa diperlama, saya juga punya lisensi lawyer, kan? Pak. Kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat gitu kan? Kita pakai jam terbang ya kan. Yang kedua, gimana kita cincai aja lah ya dengan petugas kan. Hal-hal yang demikian tentunya kembali kuncinya bagi saya, bagaimana anggota Polri itu melayani orang dengan baik, sehingga di usia saya yang sudah 70, hampir 71 ini. Berapa Pak? 71 ya? Ya, saya masih sehat. Itu masih banyak orang yang, Pak, kerja di kita, Pak. Dan selama saya bekerja di perusahaan-perusahaan itu, saya harus berbuat sesuatu, eksis, dan sehingga saya memberikan kontribusi untuk perusahaan, bukan hanya karena keberhutangan budi, kemudian saya dibayar, mungkin 1 tahun sudah kontrak nggak bakal diperpanjang, Pak. Itu bisa begitu, kenapa? Karena dulu saya menuai istilahnya, menuai hasil setelah saya purna. Nah, kalau kita dulunya ngeres, keras, kemudian kita tidak pernah mengedepankan arogan gitu ya, Pak. Arogan. Percaya sama saya, Pak, begitu pensiun, nggak bakal diambil. Saya tahu banyak jenderal yang kayak gitu tuh, begitu pensiun, post-power syndrome. Saya masih bekerja sekarang di 5 perusahaan besar, 5 perusahaan nasional besar, dengan gaji yang jauh lebih di atas sebagai Polri. Itu adalah sesuatu yang mungkin untuk adik-adik saya, yang saya petik pada saat saya berdinas. Nah, contohnya gini ya, Pak Winaya, lucu nih, Pak. Sekarang junior dengan senior aja. Ukurannya kalau kita lagi ke acara kawinan. Begitu ada acara kawinan, ada yang dulu bekas komandannya, boro-boro datengin, malah ditinggal pergi. Sendiri aja dia di situ. Nah, itu berarti orang itu dulu waktu berdinas dia terlalu arogan, ya, terlalu kepada anggotanya terlalu tidak pernah menghargai ya. Nah, tapi kalau kita, karena dalam organisasi Polri ini bekerja itu dalam satu keluarga. Saya selalu memperdomani bahwa semua anggota saya, staf saya itu adalah keluarga saya. Tanpa mereka saya tidak mungkin bisa bekerja. Tanpa mereka tidak mungkin saya bisa berprestasi. Nah, begitu selesai sekarang, alhamdulillah kita telepon kemana saja, mereka menerima dengan baik. Iya kan. Nah, itu sebenarnya rahasianya lah pribadi saya lah. Gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir nih kembali karena waktu Bapak juga agak singkat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, petik, kita lihat dari kasus apapun namanya, apakah dia tertangkap tangan, apakah dia memang ditangkap dan sebagainya terhadap Saiful Jamil ini, Pak, yang begitu viral, baik buat internal polisinya maupun masyarakat luas, ataupun interaksi antara masyarakat dan
Polri, Pak? Kalau bahasa Inggrisnya yaitu adalah be professional. Jadilah kita seorang yang betul-betul profesional. Be proporsional. Jadilah kita orang-orang yang tahu proporsi kita apa. Jangan ambil ya. Yang ketiga adalah kita harus betul namanya be polite. Ya. Kita harus mengedepankan sopan santun sebagai salah satu ciri khas bangsa kita. 3 ini aja, Pak. Tidak akan terjadi itu. Gitu, jadi dia harus profesional mempedomani namanya aturan-aturan yang berlaku, prosedur, sehingga jangan sampai ada kesalahan. Dengan segala kecakapan keiniannya ya Pak. Betul, kalau proporsional, kalau dia emang tugasnya itu lakukan itu. Nggak usah ngelibatin orang lain, masyarakat lah, ada mungkin dari fungsi lain, itu dia tidak proporsional. Yang ketiga, be polite, dia harus selalu mengedepankan sopan santun, meskipun dia penjahat, maka dia harus lakukan lah. Saya dari kepolisian ini silakan Anda turun dari ini. Jangan buk. Waduh, saya pikir ini kok kayaknya di apa namanya sekolah pendidikan polisian tidak ada diajarkan seperti itu. Yakin, Pak? Di Jepang tuh dicintai sekali loh, Pak, polisinya. Ini beda, Pak. Ini juga kalau itu nggak sependapat saya. Iya. Polisi di dunia itu tidak ada yang dicintai, tapi dihormati. Lah, ya, okay. Jadi jadilah polisi yang dekat dengan masyarakat. Kalau dicintai nggak mungkin, Pak. Kenapa kita nangkep orang? Saya dulu sekolah di polisi Jepang. Kenapa di sana di Jepang itu mereka dekat? Karena mereka bikin namanya kobang. Jadi dia membuat namanya di satu daerah ya, di daerah satu, dia misalnya di RW, ada satu rumah. Satu rumah ini rumahnya anggota polisi. Keluarganya itu, istrinya juga bisa menjadi menerima laporan dari masyarakat untuk diinikan. Jadi itu mereka memang punya satu namanya sistem yang luar biasa. Dan yang paling kedua adalah budaya orang Jepang itu menghormati hukum. Itu jauh lebih tinggi daripada kita. Kalau kita masih melawan arus kan ya, orang namanya udah salah ngotot, gitu aja polisinya udah capek saya ini malah dimarahin, kesel ribut, diviralin kan, orang lihatnya polisinya brengsek, gitu. Tapi orang nggak lihat faktor penyebabnya kan. Kalau lihat dari kausalitas ada sebab pasti ada akibat. Nah itu aja tadi itu aja Pak Wina. Jadilah seorang polisi yang profesional, jadilah proporsional, jadilah yang selalu mengedepankan etika. Itu Pak. Baik Pak Ito, terima kasih udah datang ke podcast kami. Sama-sama, senang saya bisa. Podcast 9 ini didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI gitu ya. Oh iya Pak. Dan letak di lantai 9, dibikin tanggal 9 khusus untuk hukum dan demokrasi. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Ito ya. Nanti kalau kita bisa undang lagi ya kapan-kapan Pak. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Terima kasih.